Atalanta versus Arsenal tersaji di matchday pertama Liga Champions musim ini. Berlangsung di Gewi Stadium Jumat dini hari waktu Indonesia Barat, duel ini berakhir dengan skor 0-0. Tim tamu mencoba menekan di awal pertandingan dengan beberapa percobaan, namun solidnya pertahanan tuan rumah mampu menahan gempuran Arsenal. Atalanta sendiri juga tampil berani. Beberapa kali pasukan Gianpiero Gasperini melancarkan serangan balasan, namun belum ada yang benar-benar berbahaya untuk Arsenal. Skor 0-0 pun bertahan hingga turun minum. Arsenal diganjar penalti pada awal babak kedua setelah Partey melanggar Ederson. Matteo Retegui maju sebagai eksekutor dan bola tembakannya berhasil ditepis David Raya. Pada akhirnya gol juga tak tercipta selama babak kedua. Alhasil, laga ini tuntas dengan skor imbang 0-0. Robert Lewandowski telah menjadi salah satu pemain terbaik Barcelona. Pemain depan tersebut telah mencetak 4 gol dan 2 assist dalam 5 pertandingan pembuka Barcelona. Perlu dicatat bahwa belum lama ini Lewandowski menjadi sasaran kepindahan dari Barcelona dan telah menerima beberapa tawaran. Menurut Mundo Deportivo, Lewandowski memiliki kesempatan untuk pindah ke Arab Saudi dengan gaji lebih dari 60 juta euro per musim. Namun pemain asal Polandia itu memilih untuk tetap di Catalunya. Ia bertekad untuk kembali ke performa terbaiknya di bawah kepemimpinan pelatih baru Hansi Flick. Muncul spekulasi Cristiano Ronaldo akan kembali lagi ke Manchester United walaupun periode keduanya di Old Trafford berakhir dengan kurang manis. CR7 angkat kaki selepas retaknya hubungan dengan manajer Manchester United Erik ten Hag. Di sisi lain, baru-baru ini Cristiano Ronaldo mengungkapkan bahwa dirinya tetap sayang kepada Manchester United sekalipun harus pergi dengan cara seperti itu. Sehubungan dengan itulah, mantan bek MU Wes Brown tetap yakin bahwa Ronaldo akan kembali ke Old Trafford suatu hari nanti walaupun tidak dalam kapasitas sebagai pemain. Manchester City hanya mampu bermain imbang kontra Inter Milan pada laga perdana Liga Champions musim ini. Dengan hasil tersebut, Manchester City memperpanjang catatan tak terkalahkan di Liga Champions musim ini. Mereka tercatat belum pernah tersentuh kekalahan dalam 24 pertandingan terakhir di turnamen tersebut dengan rincian 16 kemenangan dan 8 hasil imbang. Hal ini membuat Manchester City selangkah lagi menyamai catatan Manchester United. Setan Merah tercatat tidak terkalahkan dalam 25 laga beruntun di Liga Champions pada periode 2007 sampai 2009. Barcelona menelan kekalahan pada pertandingan pertamanya di Liga Champions. Barca menyerah 1-2 di tangan AS Monaco. Barcelona harus bermain dengan 10 pemain di menit ke-10. Eric Garcia diusir wasit setelah menjatuhkan Takumi Minamino dari belakang. AS Monaco membuka skor di menit 16 melalui Magnus Agliochi. Barcelona menyamakan kedudukan 12 menit kemudian, tepatnya di menit ke-28. Lamine Yamal mencetak gol lewat bola sepakan rendahnya yang meluncur ke pojok gawang AS Monaco. Skor 1-1 bertahan hingga babak pertama berakhir. Tim tuan rumah akhirnya mencetak gol kedua di menit 71 melalui George Ilenikena. Monaco mendapatkan hadiah penalti di menit ke-85 setelah Volarin Balogun dilanggar Inigo Martinez. Namun penalti dianulir wasit setelah pemeriksaan VAR. Barcelona gagal mencetak gol penyeimbang hingga babak kedua berakhir. Duel pun tuntas untuk kemenangan AS Monaco dengan skor 2-1. Arsenal dan Liverpool dikabarkan mengirim pemandu bakat untuk memantau performa Victor Sigankov dan Miguel Gutierrez dalam laga Girona melawan Paris Saint-Germain di Liga Champions. Keduanya merupakan pemain kunci yang turut mengantarkan klubnya meraih posisi 3 di La Liga musim lalu. Manajer Arsenal Mikel Arteta dan pelatih Liverpool Arne Slot adalah pengagum Sigankov dan Gutierrez. Meskipun Girona telah melepas beberapa pemain kunci, klub ini kabarnya akan terbuka untuk menjual Sigankov dan Gutierrez jika mereka menerima tawaran yang menarik di bursa transfer Januari mendatang. Nama Massimiliano Allegri masuk dalam bursa calon pelatih baru AC Milan menyusul rentetan hasil negatif yang didapatkan oleh Paulo Fonseca. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, sejumlah nama mulai muncul ke permukaan sebagai calon pengganti Fonseca di San Siro, termasuk Massimiliano Allegri. Allegri sendiri tidak asing dengan skuad Milan. Sebelum menukangi Juventus, Allegri pernah memegang Milan selama 4 tahun, yaitu dari tahun 2010 sampai 2014. 2 gelar berhasil dipersembahkan Allegri untuk Milan, yaitu Scudetto Serie A dan juga Coppa Italia. AC Milan bisa bernafas lega setelah menerima kabar tentang Mike Maignan yang digantikan selama pertandingan Liga Champions melawan Liverpool. Menurut laporan terbaru Milan News, Maignan mengalami memar di lututnya, namun cederanya tidak terlalu serius. Kondisi Maignan akan dipantau lagi selama beberapa hari ke depan, dan bahkan dia diprediksi akan kembali ke starting line up untuk pertandingan Derby della Madonnina akhir pekan ini melawan Inter Milan. Jika Maignan tak cukup fit untuk pertandingan tersebut, Milan kemungkinan besar akan mengandalkan Lorenzo Torriello
Mkhitaryan untuk mendapatkan kesempatan debutnya di Serie A. Manchester United dikabarkan berpeluang besar bisa memboyong penyerang Borussia Dortmund, Karim Adeyemi. Adeyemi sudah mencatatkan 16 gol dan 10 assist dari 70 penampilannya di semua kompetisi. Meskipun kontraknya masih tersisa 3 tahun, Adeyemi terus dikaitkan dengan kemungkinan pindah dari Dortmund. Menurut laporan Tim Talk, MU saat ini termasuk di antara klub yang paling mungkin merekrut pemain berusia 22 tahun tersebut. Setan Merah memiliki peluang lebih besar untuk mendekati Adeyemi ketimbang klub rival mereka di Liga Inggris. Nasib sial menimpa Manchester City saat ditahan imbang Inter Milan dalam laga perdananya di Liga Champions. Kevin De Bruyne menjadi korban dalam laga yang berakhir tanpa gol di Etihad Stadium ini. Mega bintang Belgia itu mengalami cedera dan diprediksi absen beberapa laga. Kabar buruknya, De Bruyne memang sering bermasalah dengan cedera hamstring. Pada musim 2023-2024 lalu, tercatat dia sempat absen beberapa bulan akibat cedera hamstring. Hal itu yang menyebabkan De Bruyne melewati banyak pertandingan Manchester City pada musim lalu. Kondisi De Bruyne tentu menjadi kerugian tersendiri buat The Citizens. Atletico Madrid memetik poin penuh saat menjamu RB Leipzig di Liga Champions. Sempat tertinggal lebih dulu, Atletico akhirnya berbalik menang 2-1. Bermain di Stadion Metropolitano Jumat dini hari waktu Indonesia Barat, Leipzig sudah mengejutkan publik tuan rumah saat laga baru berjalan 4 menit. Benjamin Sesko membawa tim tamu unggul usai menjebol gawang Jan Oblak. Atletico menyamakan kedudukan pada menit ke-28. Umpan silang Llorente dituntaskan Antoine Griezmann dengan tendangan first time. Memasuki babak kedua, Atletico mencoba menjaga momentum yang mereka dapatkan pada paruh pertama. Pada akhirnya Atletico bisa berbalik unggul pada menit 90. Jose Maria Gimenez meneruskan umpan Griezmann dengan sundulan untuk menjebol gawang Leipzig. Skor 2-1 untuk kemenangan Atletico bertahan hingga laga usai. Arsenal dikabarkan siap menjual Takehiro Tomiyasu yang tidak lagi menjadi pilihan utama pada bursa transfer Januari mendatang. Inter Milan dikabarkan menjadi salah satu klub Italia yang ingin memanfaatkan situasi Tomiyasu di Emirates Stadium. Bek asal Jepang tersebut bergabung dengan The Gunners dari Bologna pada 2021, namun seringkali mengalami cedera di London Utara. Menurut laporan dari The Sun, Arteta telah menerima kenyataan bahwa ia kemungkinan akan kehilangan Tomiyasu pada Januari mendatang. Inter Milan diyakini memimpin perlombaan untuk mendapatkan tanda tangan Tomiyasu yang belum bermain musim ini akibat cedera lutut. Manajer Arsenal Mikel Arteta dibuat pusing dengan cedera yang dialami Martin Odegaard. Arteta mengatakan Odegaard mengalami cedera serius dan membutuhkan waktu pemulihan cukup panjang. Odegaard mengalami cedera ketika membela timnas Norwegia pada partai UEFA Nation League pekan lalu. Gelandang berusia 25 tahun itu pun terpaksa absen ketika The Gunners menghadapi Tottenham Hotspur akhir pekan lalu. Odegaard merupakan salah satu pemain terpenting di skuad Arsenal. Sebelum mengalami cedera, Odegaard selalu dipercaya tampil sebagai starter dalam 3 pertandingan Liga Inggris. Klub Premier League Chelsea dilaporkan punya target transfer baru di tahun 2025 nanti. The Blues dikabarkan berencana untuk merekrut Victor Gyökeres dari Sporting Lisbon. Football London melaporkan bahwa Chelsea saat ini sangat tertarik untuk mengamankan Gyökeres untuk memperkuat lini serang mereka. Ini disebabkan sang striker sudah menunjukkan performa yang ciamik sejak musim lalu. Namun kabar buruknya bagi Chelsea, mereka harus siap keluar uang banyak untuk merekrut Gyökeres. Striker 26 tahun itu dikabarkan memiliki klausul pelepasan senilai 85 juta euro dan Sporting ogah menurunkan harga itu.